Perkenalkan, saya Lintang Briliana Dewi dari kelas 10 Akuntansi 4, nomor presensi 24. Di sini saya akan menganalisis mengenai reaksi tanggapan dari video yang akan saya tambahkan di video saya berikutnya. Saya di sini membahas tentang bab 4E, yaitu peran Indonesia dalam hubungan internasional. Simak video selanjutnya ya. ASEAN tengah mempercepat integrasi ekonomi digital kawasan. Nilainya bahkan digadang-gadang mencapai 2 triliun US dollar. Lalu, bagaimana posisi Indonesia dalam kerjasama besar ini? Nilai ekonomi digital ASEAN diperkirakan berpotensi mencapai 2 triliun US dollar atau setara lebih dari 34.000 triliun rupiah. Potensi besar ini mendorong negara-negara ASEAN mempercepat pembentukan ASEAN Digital Economy Framework Agreement atau DEFA. Perundingan DEFA kini mulai menemui titik temu dan ditargetkan dapat ditandatangani pada November 2026 mendatang setelah melalui proses legal dan konsultasi domestik di masing-masing negara anggota. Kesepakatan tersebut dibahas dalam Forum ASEAN Economic Community Council ke-27 di Cebu, Filipina. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut seluruh negara ASEAN berkomitmen menyelesaikan substansi perundingan demi memperkuat integrasi ekonomi digital kawasan. DEFA diproyeksikan menjadi kerangka ekonomi digital regional pertama yang komprehensif di dunia, sekaligus memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat ekonomi digital global. Bagi Indonesia, kerjasama ini sejalan dengan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030, mulai dari penguatan infrastruktur digital, pengembangan talenta digital, transformasi UMKM, hingga penguatan keamanan cyber. Melalui DEFA, Indonesia juga membuka peluang lebih besar untuk menarik investasi teknologi, memperkuat ekosistem digital nasional, dan meningkatkan daya saing ekonomi digital di tingkat global. Dengan percepatan integrasi ekonomi digital ASEAN, Indonesia berharap dapat memperkuat posisi sebagai salah satu kekuatan ekonomi digital terbesar di kawasan. Menurut Sobat Investor, apakah kerjasama digital ASEAN ini bisa menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi Indonesia? Nah, kenapa sih ekonomi Indonesia sangat berpengaruh bagi dunia saat ini? Yuk simak penjelasan selanjutnya dari aku ya. Menjadi pusat gravitasi industri masa depan lewat nikel, dunia saat ini sedang mengalami transisi besar-besaran dari kendaraan berbahan bakar bensin ke kendaraan listrik atau electric vehicle atau EV. Disinilah Indonesia memegang kartu as dunia. Indonesia adalah pemilik cadangan nikel terbesar di bumi, di mana nikel merupakan bahan baku paling utama untuk membuat baterai EV. Bukan cuma jual tanah mentah, lewat kebijakan hilirisasi yang tegas, Indonesia melarang ekspor biji nikel mentah secara murah ke luar negeri. Efeknya luar biasa, raksasa teknologi dunia seperti Hyundai, LG, hingga BYD mau tidak mau harus datang membawa modal dan membangun pabrik ekosistem baterai serta kendaraan listrik mereka langsung di tanah air kita. Kalau Indonesia menutup keran nikelnya, industri otomotif masa depan dunia bisa macet total. Ini bukti real bahwa dunia butuh kita. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di tengah krisis global. Di saat negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat sedang pusing menghadapi inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang macet atau stagnan, grafik ekonomi Indonesia justru bikin iri. Ekonomi kita tetap konsisten tumbuh kuat di kisaran 5% setiap tahunnya. Kunci kekuatannya ada pada jumlah penduduk kita yang mencapai 270 juta jiwa lebih, di mana mayoritas adalah usia produktif, termasuk kita anak-anak SMK. Perputaran uang karena daya beli masyarakat yang tinggi, bagi investor asing, Indonesia adalah surga yang aman untuk menanamkan modal ketika kondisi ekonomi global sedang tidak menentu. Indonesia adalah kakak tertua yang menentukan arah ASEAN. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia adalah raksasa ekonomi yang sesungguhnya. Produk domestik bruto atau PDB Indonesia menyumbang sekitar 35% dari total ekonomi seluruh negara ASEAN. Artinya, jika Indonesia tidak ikut bersepakat dalam suatu kebijakan regional, maka kebijakan itu tidak akan bisa berjalan. Saat ini, Indonesia menjadi pelopor integrasi ekonomi digital di kawasan, seperti pemberlakuan interkoneksi QR Code antar negara atau QRIS yang bisa digunakan di Malaysia, Thailand, hingga Singapura. Suara Indonesia di forum internasional selalu didengar karena kita adalah pemimpin informal dari Asia. Nah, sekarang saatnya anak-anak SMK seperti kita mengambil peran.
yaitu dari fakta-fakta di atas, video yang membahas besarnya pengaruh ekonomi Indonesia di ASEAN itu terbukti 100% valid dan benar terjadi di era sekarang. Indonesia bukan lagi negara berkembang yang bisa disetir begitu saja oleh negara-negara adidaya. Kita sudah mulai berubah dari negara konsumen menjadi negara produsen global. Nah, tantangannya sekarang kembali ke kita sebagai anak SMK yang akrab dengan dunia praktek, lab, dan industri. Kita adalah calon tenaga produktif yang akan menggerakkan mesin ekonomi ini. Jangan sampai saat ekonomi negara kita makin raksasa di tingkat dunia, kita cuma jadi penonton. Yuk asah skill dan kuasai teknologi karena masa depan ekonomi dunia ada di tangan kita. SMK bisa, SMK hebat, Indonesia maju. Bye-bye. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.